Jumat besok berubah lagi datanya, dalam arti di Indonesia jumlah data pers yang termasuk radar itu 15.153. Meskipun ya, coba lanjut. Nah, ya, meskipun jumlah sebenarnya hanya Tuhan yang tahu, tadi seperti kata Pak Gusti Yusri. Karena dulu ya selalu dikatakan 40.000 lebih. Nah, itu entah dari mana angkanya, itu asumsi, tetapi yang terdata itu hanya tadi 15.153. Yang terverifikasi itu jumlahnya belum banyak ya. Terverifikasi itu jumlahnya Bapak Ibu sekalian, media cyber itu ada 10.000 sekian, terverifikasi baru sekitar 850, lalu cetak juga begitu, televisi juga begitu, radio. Ini nanti data valid dan akan berubah setiap 2 minggu. Silahkan kunjungi dewanpers.or.id ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan kami media terverifikasi, menit itu juga bisa dibuka di dewanpers.or.id, dicek. Kalau ada namanya, betul dia sah terverifikasi, lengkap administrasinya sesuai dengan undang-undang. Baik, lanjut. Nah, sama juga wartawan ya. Jumlah wartawan berapa kita juga nggak tahu. Tetapi yang terdata di Dewan Pers itu jumlahnya 17.971 sampai tanggal 30 November. Jadi setiap minggu selalu ada uji kompetensi ya, termasuk yang dibiayai Dewan Pers di 34 provinsi, di Kalbar waktu itu dapat jatah juga. Jadi ini juga berubah. Umumnya nanti data ini akan bertambah. PWI termasuk yang paling aktif. Minggu ini aja ada 3 uji kompetensi berlangsung. Ada yang di Sangatta, ada yang di mana begitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi mereka inilah yang disebut bersertifikat. Di sejumlah daerah di Provinsi Riau, di kantor Biro Humasnya itu ditulis, kami hanya melayani wartawan bersertifikat. Boleh, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Pers sebenarnya siapapun harus dilayani. Kalau dia wartawan, dia bekerja di media berbadan hukum, PT-nya memang khusus didirikan untuk pers, dia itu berhak disebut wartawan. Dia wajib dilayani sesuai dengan levelnya. Kalau hanya mau melayani bersertifikat boleh ya. Tetapi kalau dia meminta informasi sesuai dengan Undang-Undang KIP tadi Pak Kapolres sudah mengatakan kita wajib melayani. Tetapi tentu sesuai Undang-Undang juga. Kalau memang tidak ada data ya datanglah ya minggu depan ya, kami menyiapkan data dan segala macam. Lalu ada permintaan tertulis. Nah ini bapak-bapak ibu OPD ya harus tahu yang itu supaya tidak stres ya. Kami di Dewan Pers ini kalau sebelum Covid itu setiap minggu datang. Terakhir waktu 3 minggu lalu kami didatangi sekretariat DPRD Balikpapan, lalu DPRD Samarinda dan DPRD Kutai Kartanegara. Konsultasi ya. Nah ini penting karena memang banyak hal yang katakan siapapun boleh menjadi wartawan dan banyak sekali yang menjadi wartawan. Saya sendiri sering menemui yang aneh-aneh begitu ya. Pengaduan ke Dewan Pers itu meningkat dalam 3 tahun terakhir. Nah ini sampai dengan November itu sudah 747 pengaduan. Kami menduga sampai Desember nanti 800-an. Jadi normal ya. Pengaduan banyak artinya masyarakat sadar bahwa saya nggak boleh diam saja kalau merasa dirugikan nama baik saya. Seperti tadi Pak Bupati mengatakan, mengadu, dan kami menghimbau mengadu. Pers itu jagoan dia, sok begitu ya. Kalau dipanggil mengkeret oleh Dewan Pers. Karena peraturan mengatakan yang boleh menilai itu hanya Dewan Pers. Kalau sudah dinilai dia melanggar kode etik, wajib membuat hak jawab dan tidak melakukan, dia dapat dipidanakan, ya maksimal 500 juta rupiah. Nah, gitu ya. Jadi itu penting sekali. Kalau dia tidak mau memenuhi hak jawab, dapat dipidanakan dengan denda maksimal 500 juta rupiah. Jadi Undang-Undang Pers itu memberi kebebasan luar biasa, lanjut. Luar biasa apa saja, mulai dari mencari sampai menyiarkan, tetapi dia wajib melayani hak jawab. Wajib melayani hak koreksi. Koreksi itu umum, ya. Kalau dikatakan Kabupaten Sanggau hanya luasnya seperti Kabupaten Bangka Belitung, jadi kan seperti Jawa Tengah. Salah, silakan kirim surat. Kalau dia nggak mau mengoreksi,
dia kena pidana juga. Nah, jadi memang diharapkan ada aktivitas ya untuk membuat pers ini tampil benar ya. Nah, jadi memang sebenarnya banyak media nggak ada apa-apa kalau dilakukan untuk tujuan tadi ya, memberi informasi publik, mengedukasi, kontrol sosial. Tetapi memang dalam perjalanan waktu ini banyak yang didirikan media itu hanya untuk menakut-nakuti, mengintimidasi. Saya ini kebetulan banyak berkesempatan ke daerah ya, komplain seperti ini banyak terjadi. Makanya karena saya 10 tahun menjadi sekjen PWI Pusat, saya selalu mengatakan PWI harus terdepan membantu. Ya, di Bandung Barat itu ada 150 peserta seperti ini, terdiri dari kepala desa dan kepala sekolah. Mengeluh, saya bilang, ini ada ketua PWI Bandung Barat di sini. Kalau ada keluhan, datanglah ke kantor polisi bersama dia akan menemani, nggak usah takut. Nah, gitu ya. Silakan, ini ada ketua PWI baru bilang. Kalau ada apa-apa bersama, datang ke Kapolres. Adukan media yang memeras, mengintimidasi. Tadi kan ada 6M, kan kegiatan jurnalistik. Mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, nggak ada di situ mengintimidasi kan? Meres nggak ada, ya kan? Itu bukan kegiatan jurnalistik, langsung anggap itu kegiatan pidana, ya, pelanggaran hukum. Dia layak masuk penjara, tidak diproses dengan undang-undang pers. Tetapi kalau ada berita memang yang dianggap melanggar azas praduga tak bersalah, ya, menghakimi, ya, tidak berimbang, nah itu larinya ke Kapolres. Tapi nanti Kapolres boleh menyampaikan ke Dewan Pers sesuai dengan MOU, ya. MOU itu masih berlaku. Semua karya jurnalistik yang diadukan, ya, akan dikirimkan oleh kepolisian ke Dewan Pers untuk dinilai apakah dia karya jurnalistik atau tidak. Kalau tidak, kami segera mengembalikan ke polisi. Proses ini bukan karya jurnalistik. Nah, itu contohnya sudah ada dulu seperti Obor Rakyat. Ada lagi satu setelah Obor Rakyat itu, karena apa? Kami datangi kantornya kosong. Cari pengelolanya nggak ada. Satu di Depok, satu lagi di Bekasi. Nah, itu alamat palsu kayak lagu dangdut gitu. Tapi ini akibatnya apa? Membedakan dia karya jurnalistik atau bukan. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya nggak sulit itu ya. Dan saya berapa kali ditelepon dari beberapa Kapolres, dari Gorontalo, ya, dari Ciamis. Saya bilang, Pak, udah Bapak nggak usah repot-repot, kirimkan aja ke kami. Nanti kami yang akan merekomendasi, daripada sibuk meneliti ini apa karya jurnalistik atau bukan, biarkan Dewan Pers yang menilai. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang media-media yang tadi saya sebut media yang didirikan untuk cari uang itu ciri-cirinya gampang nih. Dia biasanya menampung press release, ya kan? Dia nggak pernah ke lapangan, jarang. Atau ke lapangan hanya untuk memframe, untuk membuat berita yang itikat buruk. Ya, ada kasus nih sedang ramai di Banten. Mereka datang ke sebuah pabrik melanggar limbah, ya. Lalu dicari gara-gara, lalu dibuat berita. Nah, mengadu ke Dewan Pers. Nah, itu sering sekali. Yang namanya pemerasan terhadap usaha itu juga banyak, ya. Nah, dia biasanya ini tujuannya memang minta uang dulu, nggak dikabulkan, bikin berita. Nah, gitu ya. Jadi tidak berimbang, ya. Bahkan ada yang mengadu ke Dewan Pers minggu lalu, seorang kepala sekolah mulanya datang 3-4 orang sebagai LSM, minta pekerjaan memasok pasir dan batu bata, nggak dikabulkan. 3 hari kemudian datang sebagai wartawan, kalau nggak ngasih uang saya bikin berita, dan keluar berita. Nah, jadi dari LSM jadi wartawan. Nah, ini juga nggak boleh, karena kode etik profesinya berbeda. Wartawan dengan pengacara, kode etik profesinya berbeda. Kalau pengacara kan boleh bohong. Kliennya begini-begini, dia benarkan itu.
Kalau kita kan nggak boleh, karena apa? Pers itu bekerja untuk publik. Kalau ibarat kasarnya Tuhan dia itu publik, masyarakat harus dia layani. Nah jadi makanya kami sering, inilah penumpang gelap kemerdekaan pers. Penumpang gelap. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, tadi Pak Yusman ini sudah bercerita mengenai Orde Baru. Saya menjadi wartawan itu dari 82. Saya pensiun kemarin di Kompas tahun 2018. Dulu itu memang susah bekerja itu. Jadi kita bekerja keras. Intimidasi jalan terus, bekerja juga capek, fisik maupun mental. Sekarang ini udah santai nih kerjanya nih. Praktis nggak ada lagi yang ditakuti, tetapi ada saja orang-orang yang memanfaatkan kemerdekaan pers. Jadi maksud saya yang sungguh-sungguh ini kasihan, akhirnya tersisih ya di banyak event itu di DPR pusat ya, DPR RI itu ada 1000 wartawan meliput. Yang sungguhan wartawan tuh nggak sampai 100. Yang 900 ini pers. Wow, kan dia lebih bagus emblemnya Pak Kapolres. Kadang-kadang dia pakai safari. Kita wartawan biasanya biasa aja. Karena kita bekerja gajinya jelas, terbatas. Kalau mereka kan hadir jumpa pers, habis itu duduk-duduk, nggak bikin berita dia. Nah, jadi bagus, bajunya bagus. Pokoknya penampilan lebih keren ya, tetapi substansinya enggak gitu. Jadi memang inilah yang terus kami edukasi supaya jangan takut menghadapi mereka. Mengadu ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengadu ya, buka www.dewanpers.or.id, langsung diklik, ada di situ pengaduan. Formulirnya online. Diisi, lalu di-scan berita yang dianggap merugikan, sertakan identitas. Hanya 2-3 menit langsung send sampai ke Dewan Pers. Nggak perlu biaya. Dan pasti masuk di data dan akan ada komunikasi 2 arah. Ya. Karena penumpukan, ya mungkin 2 minggu lah baru dijawab. Ini nanti mediasinya tanggal sekian segala macam. Gitu ya. Oke, baik lanjut. Nah, jadi sebetulnya memang kita pers yang sungguh-sungguh ini kembali ke jati diri. Artinya apa? Dasar kita, operasional ya maupun dasar filosofis kita itu adalah kode etik. Kalau di Inggris sana, di Amerika, di mana itu orang kalau dibilang bersalah wartawan itu malunya setengah mati, berhenti dia. Di Amerika ada pemenang Pulitzer itu bohong, ada sedikit bohongnya menulis berita. Begitu ketahuan mengundurkan diri dia. Entah jadi apa nggak jelas, hilang. Kalau di kita yang udah ketahuan masih nggak tahu malu juga gitu, masih aja jadi wartawan dia, ya kan? Medianya pun masih santai-santai. Nah ini di kita ini etika ini memang berat sekali ya, karena tidak lahir dari awal ya. Kan kalau di luar negeri itu kebanyakan calon wartawan itu dia masuk jurusan jurnalistik atau komunikasi. Sejak awal dia udah tahu apa sih filosofi wartawan. Mengapa dia memilih menjadi wartawan itu pilihan hidup. Kalau di sini kepepet, ya kan? Tokonya sepi jadi wartawan dia. Nah, itu banyak itu. Saya menemukan itu pemilik toko kelontong ya di Manado, tapi ini jangan disebut kotanya ya. Menjadi wartawan ikut uji kompetensi. Begitu saya uji menulis berita, 45 menit 2 baris aja susah banget gitu. Nggak lulus ya. 2 bulan kemudian saya ketangkep uji kompetensi lagi. Saya lihat hadir lagi dia. Tapi diuji teman saya. Sama juga. Nggak bergerak karena akhirnya saya tanya, Bapak ini umurnya udah 50 tahun lebih. Bapak ini sebenarnya apa? Saya koresponden, Pak. Jadi saya kalau meliput acara seperti ini, saya catat-catat, nanti saya telepon ke Jakarta, berita dibuatkan. Dia nggak pernah membuat berita. Nah terus, Bapak sudah berapa lama wartawan? 1,5 tahun lah. Bapak sebenarnya apa? Ya saya koresponden, tapi enggak. Saya sebetulnya pemilik toko kelontong. Jadi pernah suatu saat ada wartawan, kepala bironya datang menyamperin, udahlah jadi wartawan enak, kamu ngasih uang aja ke saya, dapat dia kartu pers. Nah begitu. Jadi hal-hal seperti ini memang fenomena yang ini ya, sehingga kita juga bingung, tapi apa boleh buat gitu ya. Nah terus ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya kira nanti materinya bisa dibaca. Lanjut. Nah ini ya. Jadi memang inilah buah reformasi. Kita juga harus mengakui ini. Yang taat kode etik,
yang mengikuti kaidah jurnalistik. Kalau tidak, silahkan mengadu. Nah, saya kira itu aja. Nanti lebih baik kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, jelas bahwa kita semua bisa menghadapi mereka yang merusak kebebasan pers. Ini perlu gerakan bersama. Dan Pak Henry tadi sudah menyampaikan bahwa begitu mudahnya kita untuk